Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pauton yang berjudul Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Ekonomi. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Alia Listiawati, nomor absen 3, Angga Raditya, nomor absen 5, Cynthia Febriani, nomor absen 9, Mahendra Dwi, nomor absen 21, Rian Adiputra Pratama, nomor absen 34. Satu, latar belakang. Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, Indonesia berada dalam kondisi perekonomian yang buruk. Masalah perekonomian yang dihadapi adalah ekspor dan investasi merosot, menipisnya cadangan devisa, inflasi mencapai ratusan persen, dan harga kebutuhan pokok mahal. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia pun mencoba menanggulangi permasalahan tersebut, namun terus mengalami kegagalan. Kegagalan dalam penanggulangan masalah ekonomi era demokrasi terpimpin disebabkan oleh masalah ekonomi tidak diatasi. Kedua, kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi. Yang A. Membentuk Dewan Perancang Nasional. Pada 15 Agustus 1959, Kabinet Kerja membentuk Dewan Perancang Nasional atau bisa disebut dengan Depernas. Untuk mempercepat pembangunan nasional, Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958, di mana bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada 1960, Depernas mengumumkan rencana pembangunan 8 tahun, Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Program tersebut disusun oleh Muhammad Yamin selaku Ketua Depernas. Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri atas blueprint tripola, yaitu pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Pada 1963, Depernas berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, yang langsung dipimpin Presiden Soekarno. Pada masa kini, Bappenas dikenal dengan nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian ini masih berfungsi sebagai Badan Perencana Program Pembangunan. B. Menetapkan devaluasi mata uang rupiah. Pada 25 Agustus 1999, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 untuk menetapkan kebijakan devaluasi mata uang rupiah. Nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 berubah menjadi Rp100 dan Rp50. Mata uang pecahan 100 ke bawah tidak didevaluasi. Tujuan devaluasi mata uang rupiah pada masa itu adalah meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pemerintah membentuk Panitia Penampung Operasi Keuangan atau PPDK. Lembaga tersebut bertugas menindaklanjuti tindak moneter tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen, dan jawatan bersangkutan. C. Menekan laju inflasi. Pada masa demokrasi terpimpin, daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan drastis. Kondisi tersebut tidak lepas dari kekacauan politik yang terjadi pada 1959. Kekacauan politik pada masa itu menimbulkan inflasi. Dalam rangka membendung laju inflasi, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang penurunan nilai uang kertas 500 dan Rp1.000. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian negara. D. Mengeluarkan Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Panitia 13 menghasilkan konsep yang kemudian Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya yang kemudian dikenal dengan Deklarasi
Ekonomi Sumber 30 tahun Indonesia Merdeka 1950 sampai 1964. Sekretariat Negara Republik Indonesia 1981 disebut Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Deklarasi ekonomi digunakan sebagai strategi dasar perekonomian Indonesia dalam rangka pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin. Mengelola dana revolusi. Pada 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 18 tahun 1964 tentang dana revolusi dan Keputusan Presiden Nomor 360 tahun 1964 tentang penambahan wilayah kuasa pertambangan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional atau PN Permina. Kedua peraturan tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan dana revolusi. Selanjutnya, Presiden Soekarno menunjuk Menteri Urusan Bank Sentral Yusuf Muda dalam mengelola dana revolusi.